Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Guru Tingkat Dewa. Bab 31-35. Bab 31. Mendengar kata-kata Yeshiro, semua orang terdiam. Kalau orang biasa yang pertama kali ke dokter mungkin punya pendapat, tapi sekarang mereka berdua jadi pahlawan. Siapa yang berani mengatakan tidak? Melihat tidak ada yang berbicara lagi, Yeshiro tidak memperhatikan. Dia memandang perawat Wang, dan perawat Wang mengangguk padanya dan berkata, "Dokter Ye, prosedurnya sudah selesai." "Terima kasih." Yeshiro tersenyum dan mengangguk kepada perawat Wang. Kemudian dia berkata kepada Jia Siwen, "Kamu segera membawanya untuk pemeriksaan seluruh tubuh, dan kemudian mengambil perban. Jika kamu memiliki pertanyaan, datanglah padaku dan aku akan membantumu memperbaikinya." "Haha, terima kasih." Jia Siwen tersenyum dan mengangguk, dan buru-buru pergi dengan Niu Guangyuan di punggungnya. Saat itu pukul 7 atau 8 malam bagi Niu Guangyuan untuk merawat lukanya. Melihat Niu Guangyuan yang masih tidak sadarkan diri di tempat tidur, Jia Siwen akhirnya menghela nafas lega. Niu Guangyuan dipukul di kepala, tapi untungnya tidak ada cedera serius. Itu hanya gegar otak. Diperkirakan dia akan bangun keesokan harinya. Dan untungnya, kaki Niu Guangyuan tidak terganggu, jadi dia akan pulih lebih cepat. Jia Siwen tinggal di samping tempat tidur sebentar, lalu bangkit dan berjalan menuju kantor Yeshiro. Bagaimanapun, berkat bantuan Yeshiro barusan, jika bukan karena bantuan Yeshiro, saya khawatir itu masih menjalani pemeriksaan. Saya kebetulan berada di kantor Yeshiro kemarin, dan Jia Siwen secara alami berjalan ke pintu kantor dengan cara yang akrab. Ketika dia berdiri di pintu kantor, dia melihat seorang pria mengenakan jas hujan hitam dan topeng berkeliaran di pintu kantor. Jia Siwen sedikit mengernyit, dan dia merasa ada yang salah dengan pria itu. Namun, pria ini hanya berputar di pintu, dan tidak mungkin bagi Jia Siwen untuk melangkah maju dan mengusirnya. Jia Siwen berjalan langsung ke kantor Yeshiro, dia mendorong pintu ke kantor, dan sekilas melihat Yeshiro duduk di belakang meja. "Haha, Dokter Ye, terima kasih banyak untuk hari ini." Jia Siwen berkata dengan penuh terima kasih, "Jika bukan karenamu aku khawatir sapi tua itu akan sangat berbahaya hari ini." "Di mana ini yang harus saya lakukan, belum lagi Anda terlibat dalam masalah ini karena saya. Bukankah akan mengerikan jika saya tidak membantu Anda?" Yeshiro berdiri dan berkata sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, bukankah kamu sudah menanyakan namamu kepada dermawanmu?" Yeshiro bertanya. "Nama saya Jia Siwen, dan saya seorang guru pendidikan jasmani di sekolah menengah No. 1 Nanjing." Jia Siwen berkata sambil tersenyum. "Nama saya Yeshiro, saya akan memanggil Sinuo mulai sekarang, jangan panggil dokter." Itu terlalu aneh." Yeshiro berkata sambil tersenyum. "Jika ini masalahnya, maka kamu harus memanggilku Jia Siwen. Mari kita memanggil nama satu sama lain. Kita seumuran. Tidak perlu terlalu hormat." Jia Siwen berkata sambil tersenyum. "Haha, bagus." Yeshiro tersenyum dan mengangguk dan berkata. Setelah berbicara sebentar, Jia Siwen hendak berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal kepada Yeshiro, dia baru saja membuka pintu dan pria berjas hitam dan bertopeng masuk dari luar dengan kepala tertunduk. Ketika Jia Siwen melewati pria itu, dia langsung merasa bahwa tubuh lawannya tampak memancarkan tatapan membunuh. "Halo, apa yang bisa saya lakukan?" Saat menghadapi orang luar, senyum di wajah Yeshiro menghilang, digantikan oleh ekspresi polos. Dia tidak terkejut dengan jaket dan topeng hitam. Lagi pula, beberapa penyakit pasien membuatnya sulit untuk berbicara, dan dia menutup wajahnya agar bisa menemui dokter dengan lebih baik. "Dokter Ye." Pria itu perlahan mendekati Yeshiro dan berkata, "Saya merasa lengan saya gatal selama beberapa hari." Saat dia berkata, dia perlahan mengeluarkan tangannya dari sakunya. Dan dia hanya berjarak 3 meter dari Yeshiro. Detik berikutnya, tangannya ditarik keluar dari sakunya, memperlihatkan belati berkilau. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Yeshiro terkejut, dan berteriak tanpa suara.
Aku ingin kamu mati. Mata pria itu terbuka, dan belati di tangannya langsung menembus dada Yeshiruo. Mata Yeshiruo melebar ngeri. Pada jarak sedekat itu, dia hanya bisa melihat belati menusuk dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Saat belati hendak menembus tubuh Yeshiruo, telapak tangan putih langsung menempel di lengan pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam hanya merasa ada kekuatan mengerikan yang datang dari lengannya, dan di bawah belenggu kekuatan ini, lengannya tidak bisa bergerak sama sekali. Siapa? Pria berbaju hitam itu terkejut dan marah. Ketika dia menoleh tiba-tiba, dia melihat seseorang berdiri di sampingnya. Tembakan ini adalah Jia Siwen. Biarkan aku pergi. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba menendang Jia Siwen, mencoba menendang Jia Siwen. Namun, hanya mengandalkan kekuatannya untuk mengusir Jia Siwen jelas tidak mungkin. Jia Siwen melihat sekilas bahwa pria ini tidak memiliki pengalaman tempur. Tendangan ini jelas ditendang dengan panik dan tidak ada sudut sama sekali. Meskipun Jia Siwen tidak memiliki banyak pengalaman bertarung, setelah 2 pertempuran pertama, dia telah membentuk sedikit naluri bertarung. Dia tanpa sadar mengangkat telapak tangannya dan menepuk kaki lawan, hanya untuk mendengar ledakan orang itu ditampar ke tanah oleh Jia Siwen secara tiba-tiba. Bajingan. Pria berjaket hitam itu menggertakkan giginya dan berkata dengan penuh kebencian, "Aku bertarung denganmu." Seperti yang dia katakan, dia tiba-tiba berdiri, dan belati di tangannya langsung menusuk jantung Jia Siwen. Jika belati tajam menusuk jantung, itu pasti akan mati, bahkan jika dokter ada di dekatnya. Hati Jia Siwen menegang. Dia tidak merasakan kegugupan seperti ini ketika menghadapi tongkat kayu di masa lalu, tetapi dia sangat gugup ketika menghadapi belati yang bisa membunuh orang. Mata wawasan. Jia Siwen berpikir, dan Eye of Insight terbuka, langsung melihat melalui garis ofensif lawan. Mengetahui garis ofensif lawan, Jia Siwen mulai beraksi. Saya melihat tubuh Jia Siwen berbalik, telapak tangannya disusul dengan tamparan tiba-tiba, hanya terdengar ledakan, dan telapak tangannya jatuh tepat di pergelangan tangan lawan. Apa? Menghadapi ancaman nyawa, Jia Siwen tidak berani menahan tangannya, dia langsung menembak dengan sekuat tenaga, telapak tangan ini justru langsung menamparkan pergelangan tangan lawan dengan tiba-tiba. Belati itu jatuh ke tanah dengan keras, dan pergelangan tangan pria berjaket hitam itu terkulai, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan sama sekali. Meskipun demikian, Jia Siwen masih tidak berani menganggapnya enteng, dia mengangkat kakinya dan mendarat di belati, dan langsung menendang belati keluar, langsung ke dinding. Bab 32 Jia Siwen memandang pria yang terbaring di tanah meratap dengan dingin, dan setelah memastikan bahwa pria itu tidak memiliki ancaman, dia dengan cepat berlari ke arah Yeshiruo. "Apakah kamu baik-baik saja, Shiro?" Jia Siwen bertanya, menatap Yeshiruo dengan gugup. "Saya baik-baik saja." Yeshiruo sedikit linglung oleh ketakutan, dia tidak tahu mengapa orang ini tiba-tiba ingin menembak dirinya sendiri. "Apakah kamu mengenalnya?" Jia Siwen bertanya, mengerutkan kening. "Saya tidak tahu," kata Yeshiro sambil menggelengkan kepalanya. Jia Siwen melangkah maju dan melepas topeng pria itu, memperlihatkan wajah yang agak halus. Ketika Yeshiro melihat wajah ini, ada ledakan seru di mulutnya. "Apakah kamu mengenalnya?" Jia Siwen bertanya. Yeshiro mengangguk dan berkata, "Saya tahu ini adalah putra seorang mantan pasien dengan 2 tempat tidur." "Lalu apakah dia punya dendam denganmu?" Jia Siwen bertanya dengan cemberut. Meskipun Jia Siwen dan Yeshiro baru mengenal satu sama lain selama 2 hari, dia bisa merasakan bahwa Yeshiro bukan tipe wanita yang mudah mendapat masalah, jadi bagaimana mungkin Yeshiro memiliki keluhan dengan pasien tanpa alasan? Alasan? Yeshiro menghela nafas dan berkata dengan nada pahit. "Kamu tidak tahu, tempat tidur 2 dirawat di rumah sakit karena kanker paru-paru lanjut. Ketika dia dirawat di rumah sakit, menurut pemeriksaan kami, hidupnya hampir berakhir. Hidupnya dalam beberapa hari. Tapi putranya harus meminta dokter kita untuk menyelamatkan nyawanya. Jika kita tidak bisa menyelamatkan nyawa ayahnya, dia ingin kita yang membayarnya. Ada orang yang tidak masuk akal seperti itu." Jia Siwen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. "Apa ini?"
Ada banyak hal yang tidak masuk akal. Yeshiruo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah terbiasa, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar berniat menukar nyawanya. Apakah ayahnya sudah meninggal? Suara Jia Siwen agak rendah. Dia menoleh untuk melihat pemuda yang terbaring di tanah, menghela nafas dalam hatinya. Memang benar bahwa kerabat saya sendiri meninggal dan saya merasa sangat sedih, tetapi saya tidak dapat menyalahkan dokter untuk ini. Berikan dia ke biro keamanan, kata Jia Siwen. Oke. Yesiluo berpikir sejenak, mengangguk dan berkata. Yesiluo memutar nomor telepon di ruang keamanan, dan segera keamanan datang dan membawa orang itu pergi. Seseorang dari biro keamanan datang untuk menanyakan situasinya. Namun, Jia Siwen adalah pembelaan yang sah dan ada video pengawasan di kantor. Jadi tidak ada masalah besar. Terima kasih, Jia Siwen. Yeshiro berkata lembut kepada Jia Siwen dalam perjalanan kembali dari biro keamanan. Terima apa? Jia Siwen bertanya. Terima kasih telah membantuku lagi. Yeshiro berkata sambil tersenyum. Mengapa ini sangat berterima kasih? Jia Siwen berkata sambil tersenyum, dalam hal ini, tidak peduli siapa itu, siapapun akan ingin membantu, daripada hanya berdiri. Yeshiruo menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, jika semua orang berpikir sepertimu, guruku tidak akan mati. Apakah gurumu? Jia Siwen bertanya dengan linglung. Yeshiruo mengangguk dan berkata, ya, 2 tahun yang lalu, ketika saya magang, saya mengikuti guru saya. Suatu hari ketika guru saya sedang shift malam, dia ditusuk ke jantung dengan pisau buah dan meninggal. Meskipun Yeshiruo tidak banyak menjelaskan, Jia Siwen bisa membayangkan betapa putus asanya guru Yeshiruo sebelum dia meninggal. Dokter dibunuh oleh pasiennya sendiri. Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Dalam hal ini, kamu masih mau menjadi dokter, kamu masih sangat berani. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Tidak mungkin. Karena kamu telah memilih jalan ini, kamu harus terus berjalan dengan teguh. Yeshiro tersenyum dan berkata, lagi pula ada sangat sedikit pasien seperti ini. Kebanyakan pasien akan berterima kasih kepada Anda. Ketika Anda menyelamatkan pasien kembali akan ada rasa pencapaian di hati saya ketika saya datang. Jia Siwen mengangguk sambil berpikir, dia menatap mata Yeshiro bersinar seperti bintang. Setelah menyelesaikan masalah, sudah jam 10 malam ketika Jia Siwen kembali ke sekolah. Setelah mandi, berbaring di tempat tidur, memikirkan semua yang terjadi di siang hari. Sepertinya aku benar-benar perlu belajar sesuatu tentang bela diri. Jia Siwen bergumam, sistem buka mal, aku ingin memilih seni bela diri untuk dipelajari. Ya, tuan rumah. Suara sistem terdengar di benak Jia Siwen. Segera setelah itu, tirai cahaya ilusi muncul di depan Jia Siwen, di mana ada buku atau gulungan, dan bahkan batu dan dedaunan. Jia Siwen melihat seni bela diri magis di mal. Bajikuan arti sebenarnya dari Taijikuan, Mantiskuan, lonceng emas, baju besi, perubahan besar di alam semesta. Jia Siwen melihat jajaran seni bela diri yang mempesona tiba-tiba terkejut, dia hampir meragukan apakah sistem itu sengaja menggoda dia bermain. Aku akan pergi, sistem teknik tinju sebelumnya masih nyata, lonceng emas di belakang, baju besi, pergeseran besar alam semesta, dan seni sihir 9 matahari. Apakah kamu yakin mereka benar-benar ada? Apakah kamu berbohong padaku? Benar. Jia Siwen berkata sangat tidak puas. Tidak tuan rumah, selama metode kultivasi muncul di mal itu nyata. Pasti ada lebih banyak metode kultivasi di dunia ini daripada di mal. Jika tuan rumah ingin berlatih, sistem merekomendasikan untuk tidak memilih yang paling banyak. Sistem berkata, masuk akal tetapi nilai reputasi saya saat ini tidak tinggi. Saya dapat menebusnya sekarang, dan metode kultivasi seperti apa yang cocok untuk saya? Jia Siwen bertanya dengan rasa ingin tahu. Sistem sedang menyaring sesuai dengan kebutuhan tuan rumah, harap tunggu. Sistem menjawab. Saya melihat barang-barang di mal melintas dengan cepat dan segera, sejumlah besar barang menghilang, hanya menyisakan buku kuno terakhir yang tergeletak sendirian di antarmuka mal, seolah menunggu pilihan Jia Siwen. Apakah hanya ada ini? Jia Siwen gugup dan bersemangat.
Dia tidak sabar untuk mengetahui apa metode latihan terbaik untuknya. Ketika dia melihat nama di bawah item itu, dia tercengang. Memulai dengan seni bela diri dasar. Hei, sistem, apakah kamu akan mengaduku? Memulai seni bela diri dasar. Apa yang aku lakukan dengan ini? Jia Siwen berkata dengan tidak puas, Anda tidak bisa menipu konsumen. Tuan rumah, yakinlah pengantar seni bela diri dasar ini ditulis secara pribadi oleh mantan master seni bela diri. Ini memiliki penjelasan terperinci tentang berbagai masalah dan berbagai situasi. Ini paling cocok untuk orang-orang seperti Anda yang tidak memiliki pengetahuan dasar bela diri. Seni. Untuk mempelajari seni bela diri yang lebih maju. Sistem menjawab, Yah, ada benarnya, lalu pilih yang ini. Jia Siwen mengulurkan tangan ke buku seni bela diri dasar. Bab 33 di pagi hari, matahari perlahan terbit dari timur. Meskipun matahari bersinar saat ini baru pukul 5.30 pagi. Di tanah terbuka di luar asrama guru, sesosok tubuh yang agak kurus berdiri dengan tenang di tengah tanah terbuka. Sosok ini adalah Jia Siwen. Minum. Dengan raungan rendah dan pukulan udara di depan menghasilkan sedikit ledakan sonik. Pukulan itu mengenai batang pohon besar di tengah ruang terbuka, dan pohon besar setebal setengah meter itu bergetar hebat. Begitu satu pukulan jatuh, pukulan lain mengikuti satu demi satu, juga jatuh di tempat pukulan itu barusan. Getaran mulai lagi segera setelah berhenti. Jia Siwen perlahan-lahan menyingkirkan tinjunya dan melihat tanda tinju dangkal muncul di batang pohon besar. Ini masih terjadi ketika Jia Siwen tidak melakukan tembakan penuh. Jika dia melakukan yang terbaik, Jia Siwen yakin dia akan mematahkan pohon besar itu dengan 2 pukulan. Tetapi jika pohon besar ini ditumbangkan, kepala sekolah akan menyalahkannya, dan masalahnya akan menjadi serius. Jenis tinju yang baru saja dilatih Jia Siwen adalah salah satu seni bela diri dasar, yang disebut cangkuan. Cangkuan, seperti namanya, adalah metode yang lurus ke depan, dan tidak ada yang istimewa darinya. Tetapi ini bukan untuk mengatakan bahwa kekuatan cangkuan lemah. Cangkuan paling baik dalam menyerang secara langsung, salah satunya adalah fist lipat yang baru saja dia gunakan. Menurut catatan dalam pengenalan dasar wushu, cangkuan dibagi menjadi 3 alam, yaitu Ming Jin, Jin Rahasia, dan Multi Jin. Tinju lipat yang digunakan oleh Jia Siwen barusan adalah Ming Jin. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, Anda perlu menyembunyikan kekuatan Anda dan mencegah musuh menemukannya. Namun, Ming Jin mudah untuk dikultivasi, tetapi An Jin sulit untuk dipraktikkan, dan masih ada jalan panjang yang harus dilalui. Jia Siwen perlahan-lahan menyingkirkan kekuatannya, dan kemudian berjalan menuju kamarnya. Dia berencana untuk tidur lagi. Anda tahu, dia bangun jam 3 pagi dan mulai berlatih tinju. Dia mampu meningkatkan keterampilan tinjunya ke ranah Ming Jin hanya dalam 2 atau 3 jam. Ini juga menunjukkan bahwa Jia Siwen masih memiliki beberapa bakat dalam seni bela diri. Setelah selesai, Jia Siwen kembali ke kamar untuk beristirahat dengan baik. Pada saat dia bangun, sudah lebih dari jam 12 siang. Dia mengangkat telepon dan melihatnya, dan menemukan bahwa ada nomor telepon dari Wang Qiaoan, nomor telepon lain dari Ye Shiro, dan nomor telepon dari kepala sekolah. Jia Siwen sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa ketiga orang ini memanggilnya. Dia memutar telepon Ye Shiro terlebih dahulu, dan panggilan itu dengan cepat terhubung. Dia bertanya, Shiro, ada apa? Nada suara Ye Shiro sedikit ceria. Jia Siwen, Miu Guangyuan sudah bangun, kamu bisa datang dan melihat-lihat jika kamu punya waktu. Lao Niu bangun. Sungguh peristiwa yang menggembirakan. Jia Siwen berkata dengan penuh semangat, aku akan ke sini nanti. Kemudian dia memanggil Wang Qiaowan lagi dan bertanya, Guru Wang, ada apa? Wang Qiaowan berkata dengan sedih. Guru Jia, hati-hati, Wu Yalin tampaknya menentangmu. Itu tidak baik untukku. Jia Siwen tertegun sejenak dan bertanya sambil tersenyum. Mengapa dia jahat padaku? Bisakah dia datang dan memakanku? Melihat Jia Siwen tidak menganggapnya serius, Wang Qiaoan sedikit cemas dan berkata, dia bahkan datang kepadaku di pagi hari untuk menanyakan situasimu. Bagaimanapun, tolong perhatikan dirimu sendiri. Aku mengingatkanmu.
Jangan salahkan aku ketika kamu tiba. Setelah berbicara, Wang Qiaoan langsung menutup telepon. Bingung, Jia Siwen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, karakter ini terlalu halus, lebih baik terlihat imut dan lembut sebelumnya. Akhirnya dia memutar nomor telepon kepala sekolah. Setelah beberapa saat kepala sekolah menjawab telepon. Nada suaranya sedikit suram dan berkata, Tuan Jia, apa yang Anda lakukan kemarin? Kemarin, Jia Siwen berpikir sejenak dan berkata, saya akan melakukan apa yang benar. Apakah kamu melihat kebenaran? Apakah kamu melihat kebenaran setiap hari? Ada sedikit kemarahan dalam suara kepala sekolah, seperti gunung berapi yang akan meletus dan itu akan meletus selama sedikit tekanan diterapkan. Guru Jia, saya sekarang menerima laporan tentang Anda. Anda akan datang ke kantor saya di sore hari ketika Anda pergi bekerja. Setelah berbicara, kepala sekolah menutup telepon. Jia Siwen dengan enggan meletakkan telepon, kepala sekolah mengatakan setengah dari kata-katanya, dan dia tidak mengatakan dengan tepat apa yang sedang terjadi, yang membuatnya merasa sedikit bingung. Lupakan saja, ayo pergi dan melihat Lao Niu dulu. Jia Siwen bergumam. Jia Siwen langsung pergi ke Es County Hotel di luar untuk membeli 2 nasi paha ayam, dan kemudian bergegas ke rumah sakit. Ketika dia datang ke bangsal, dia melihat Niu Guangyuan terbaring di ranjang rumah sakit dengan satu kaki tergantung dan menonton TV dengan bosan. Sapi tua. Jia Siwen masuk dan berkata sambil tersenyum. Persetan, Lao Jia, kamu di sini. Niu Guangyuan berkata dengan getir, kamu bisa membawaku keluar dari sini dengan cepat, aku tidak tahan lagi, ini sangat membosankan. Ini bukan sesuatu yang bisa saya sebut sebagai pukulan. Jia Siwen berkata tanpa daya. Mendengar apa yang dikatakan Jia Siwen, Niu Guangyuan seperti bola yang putus asa, berbaring dengan lembut di tempat tidur, dan bertanya. Jia tua, bagaimana saya kembali? Saya tidak diberikan oleh sekelompok orang itu. Bagaimana kelihatannya di sini? Jia Siwen duduk di kursi di sampingnya dan memberitahu Niu Guangyuan semua hal barusan. Niu Guangyuan memandang Jia Siwen seperti monster. Apa yang kau lakukan menatapku seperti ini? Jia Siwen menggaruk kepalanya dan berkata, apakah ada sesuatu di wajahku? Kamu, apakah kamu terlalu monster, kan? Niu Guangyuan tertegun untuk waktu yang lama sebelum mengucapkan kata-kata ini. Apakah Anda memuji saya atau memarahi saya? Jia Siwen terdiam dengan garis-garis hitam, tentu saja aku memujimu. Begitu banyak orang telah dipecahkan olehmu. Biarkan aku pergi, Lao Jia, apakah kamu seorang master seni bela diri yang tersembunyi? Niu Guangyuan menatap Jia Siwen dengan ekspresi terkejut. Master seni bela diri tidak bisa membicarakannya, hanya tahu bagaimana melakukan seni bela diri. Jia Siwen berkata dengan pura-pura. Tapi aku ingat kamu dipukuli ke tanah oleh 2 orang itu sehari sebelum kemarin. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi berani? Niu Guangyuan berkata dengan tatapan bingung. Aku tidak bermain bagus sehari sebelum kemarin. Sekarang biarkan kedua anak laki-laki itu datang dan lihat apakah aku tidak membersihkan mereka. Jia Siwen berkata dengan wajah lurus. Jia Siwen tinggal di bangsal untuk sementara waktu, dan setelah makan dengan Niu Guangyuan, dia berjalan menuju sekolah. Lagi pula, kepala sekolah memiliki perintah untuk meminta Jia Siwen mencarinya ketika dia pergi bekerja di sore hari, tetapi perintah pemimpin itu tidak dapat diterima. Begitu Jia Siwen kembali ke sekolah, dia langsung pergi ke kantor kepala sekolah dan duduk di depan kantor dan menunggu. Setelah jam 2, setelah bel kelas pertama berbunyi, kepala sekolah perlahan berjalan menaiki tangga, memegang cangkir teh di tangannya dengan wolfberry di dalamnya. Bab 34 Halo Kepala Sekolah. Kepala sekolah Zhang sedang membuka tutup gelas air untuk menyesap air ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya, dan dia hampir menyemburkan air dari mulutnya dengan ketakutan. Setelah melihat ke belakang, dia melihat Jia Siwen yang berdiri di sampingnya dengan senyum di wajahnya. Guru Jia, apa yang kamu lakukan begitu keras? Kepala sekolah Zhang memandang Jia Siwen dengan tidak puas dan berkata, Kepala sekolah, hanya dengan suara nyaring aku bisa mengungkapkan kekagumanku padamu. Kekagumanku padamu seperti sungai yang terus mengalir.
kata Jia Siwen dengan wajah serius. Oke, Guru Jia, jangan katakan itu. Kepala sekolah Zhang mendengar dengan keras dan dia melambaikan tangannya dengan cepat untuk memberi isyarat agar Jia Siwen tutup mulut. Jia Siwen terkekeh, bersandar di depan kepala sekolah dan bertanya. Kepala sekolah, ada apa kamu datang kepadaku di sore hari? Aku mendengar guru lain melaporkan bahwa kamu punya janji dengan guru Niu kemarin untuk menemukan hooligan di luar sekolah. Apakah ini terjadi? Kepala sekolah Zhang membuka pintu kantor dan langsung masuk. Fitnah, ini pasti fitnah. Jia Siwen berkata dengan sungguh-sungguh. Insiden ini bahkan mengejutkan direktur sekolah. Beberapa direktur sekolah bersama-sama mengeluarkan perintah untuk meminta saya menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan segera mengeluarkan Anda dan guru Niu dari sekolah untuk mengurangi dampaknya. Kepala sekolah Zhang memandang Jia dengan wajah serius. Kata Siwen. Kepala sekolah Zhang menerima perintah dari dewan sekolah tertentu pagi ini untuk mengeluarkan Jia Siwen, mengatakan bahwa Jia Siwen punya janji dengan hooligan di luar sekolah. Hal semacam ini bisa besar atau kecil, tetapi karena manajer sekolah secara pribadi memintanya, Presiden Zhang hanya bisa melakukannya. Bahkan manajer sekolah terkejut dengan kejadian ini. Jia Siwen berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Hei, aku hanya ingin tetap rendah hati. Lagi pula, lakukan perbuatan baik." Tuan Jia. Kepala sekolah Zhang marah. Dia menamparkan meja di depannya, mengguncang meja. Saya memberitahu Anda masalah yang sangat serius. Masalah ini tidak hanya memengaruhi reputasi Anda dan guru Niu, tetapi juga memengaruhi reputasi sekolah kami. Tidak mudah bagi sekolah menengah No. 1 Nancheng untuk sampai ke titik ini. Aku tidak bisa. Aku tidak akan membiarkannya hancur di tanganku. Kepala sekolah Zhang menggertakkan giginya dan berkata, dan Anda dan Liu Guangyuan, seekor kambing hitam yang secara aktif mencari hooligan, sama sekali tidak dapat tinggal di tim pengajar. Jia Siwen membeku sesaat dan berkata, Kepala sekolah, dengarkan penjelasanku. Kamu tidak perlu menjelaskan, pergi kemasi barang-barangmu dan pergi. Kepala sekolah melambai dengan tidak sabar dan berkata, SMA No. 1 Kota Selatan tidak akan menampung kalian berdua. Bum bum bum. Pada saat ini, pintu kantor kepala sekolah diketuk. Masuk. Kepala sekolah Zhang berkata dengan tidak sabar. Pintu kantor didorong terbuka, dan Direktur Liu masuk. Lao Liu, ada apa? Kepala sekolah Zhang berkata dengan tidak sabar, jika itu bukan hal yang sangat penting, harap tunggu sebentar. Saya akan menangani urusan guru Jia dan kemudian berbicara dengan Anda. Kepala sekolah, masalah ini ada hubungannya dengan guru Jia. Direktur Liu melirik Jia Siwen dan berkata, ada apa lagi? Kepala sekolah Zhang mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah sesuatu terjadi lagi? Tidak, kepala sekolah, ini surat terima kasih dari keluarga Ye untuk berterima kasih kepada guru Jia. Direktur Liu berkata dengan hati-hati. Surat terima kasih macam apa, buang saja, guru Jia sudah. Kepala sekolah Zhang baru saja akan meminta Direktur Liu untuk membuang surat terima kasih, dan tiba-tiba dia terkejut. Tunggu sebentar, siapa yang kamu katakan yang mengantarkannya? Kepala sekolah Zhang memandang Direktur Liu dengan tidak percaya dan bertanya. Itu keluarga Ye. Direktur Liu berkata dengan hati-hati. Keluarga Ye yang mana? Suara kepala sekolah Zhang mulai bergetar, dan dia bertanya dengan tidak percaya. Saya khawatir hanya ada satu keluarga Ye di Nancheng. Direktur Liu berkata dengan senyum masam, surat ini dikirim oleh ayah keluarga Ye, saya pikir Anda harus melihatnya. Tunjukkan padaku surat terima kasih. Kepala sekolah Zhang berkata dengan tergesa-gesa. Direktur Liu menyerahkan surat di tangannya kepada kepala sekolah Zhang, dan kepala sekolah Zhang mengambil surat terima kasih dan memindainya. Surat terima kasih ini ditulis oleh kakek Ye Shiro, Ye Jiaru. Di seluruh Nancheng, beberapa orang mungkin tidak mengenal pemimpin tertinggi Nancheng, tetapi tidak ada yang tidak mengenal keluarga Ye, tidak ada yang tidak mengenal Ye Jiaru. Ye Jiaru adalah seorang dokter top di Nancheng. Pada awalnya, dia hanya seorang praktisi pengobatan Tiongkok dan dia mempelajari metode lokal, tetapi dia juga menyembuhkan banyak orang dan dia sangat terkenal di Nancheng.
Kemudian, dia pergi ke luar negeri untuk belajar selama beberapa tahun. Setelah kembali, ia mendirikan beberapa rumah sakit, dan rumah sakit itu kemudian digabungkan dengan pemerintah dan menjadi Rumah Sakit Rakyat Pertama, Rumah Sakit Rakyat Kedua, dan Rumah Sakit Nancheng. Pendahulu, Ye Jiaru menjadi dekan kehormatan rumah sakit ini. Dan yang lebih penting, setelah dia meninggalkan rumah sakit, dia datang ke Nancheng Medical College dan menjadi dekan selama lebih dari 20 tahun. Murid-muridnya berlokasi di rumah sakit besar di seluruh negeri, dan banyak dari mereka sudah menjadi wakil kepala dokter, bahkan sebagai dokter kepala, semuanya telah menjadi pilar rumah sakit. Saat menghadapi keluarga Ye, bahkan direktur sekolah di belakang sekolah menengah No. 1 Nancheng harus takut dengan 3 poin. Setelah membaca isi surat terima kasih, awan di wajah kepala sekolah Zhang menghilang seketika, dan senyum digantikan oleh senyum di wajahnya. Dia dengan hati-hati mengumpulkan surat terima kasih, memasukkannya ke dalam laci, dan memandang Jia Siwen dan berkata, "Hehe, Guru Jia, ternyata itu hanya kesalahpahaman. Sekarang kesalahpahaman itu teratasi." Jia Siwen memandang kepala sekolah Zhang, yang mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik buku, dan memfitnah, tetapi dia masih memasang ekspresi terkejut di permukaan dan berkata, "Hehe, jika kesalahpahaman diselesaikan, apakah saya harus pergi?" Kepala sekolah. Tentu saja tidak. Kepala sekolah Zhang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun direktur sekolah meminta agar Jia Siwen dikeluarkan, ada surat ucapan terima kasih dari keluarga Ye. Jika Jia Siwen diusir saat ini, bukankah itu wajah keluarga Ye? Ketika saatnya tiba, jika keluarga Ye ingin membuat masalah, kepala sekolah menengahnya yang kecil tidak tahan. "Kalau begitu, aku akan meninggalkan kepala sekolah dulu," Jia Siwen berkata sambil tersenyum. "Pergi-pergi, Guru Jia," lakukan dengan keras. Kepala sekolah Zhang berkata dengan gelombang rasa malu. Jia Siwen berbalik dan meninggalkan kantor kepala sekolah. Direktur Liu bertanya dengan curiga. "Kepala sekolah, apa yang terjadi?" "Hei, bukankah itu karena perintah manajer sekolah?" Kepala sekolah Zhang menghela nafas tanpa daya. "Direktur sekolah mana?" Direktur Liu masih bingung. Meskipun dia adalah direktur sekolah, dia hanya tertarik pada fisika dan tidak tertarik pada status kekuasaan. Dia secara alami tidak mengerti apa yang kepala sekolah bicarakan. Tentu saja itu Wu Tianlong, siapa lagi selain dia? Kepala sekolah Zhang berkata tanpa daya, "Kali ini dia telah melakukan pukulan yang buruk kepadaku." Bab 35. Ada apa dengan kepala sekolah? Kenapa aku tidak mengerti? Direktur Liu masih bingung. Baginya, hal semacam ini terlalu merepotkan dan sulit dipahami. "Hei, ini seperti ini." Meskipun Direktur Liu tidak begitu mengerti, Presiden Zhang masih bersedia menjelaskan kepadanya. Bagaimanapun, dia dan Direktur Liu telah berteman baik selama lebih dari 10 tahun. Dia masih cukup mempercayai Direktur Liu. Dia memberitahu Direktur Liu tentang semua hal, dan ketika Direktur Liu mendengar ini, dia segera berkata dengan marah. "Bagaimana Wu Tianlong bisa melakukan hal seperti itu?" "Lao Zhang, saya dapat memberitahu Anda bahwa Guru Jia dalam fisika bakat unik. Jika dia dilepaskan, sekolah lain pasti akan buru-buru memintanya. Kamu tidak bisa melakukan hal bodoh seperti itu." Kepala sekolah Zhang mengangguk dan berkata, "Tentu saja saya tahu ini, jadi saya ingin Anda mengingatkan. Mengapa Wu Tianlong tiba-tiba mengeluarkan Guru Jia?" Direktur Liu mengerutkan kening dan berkata, "Haruskah manajer sekolah tidak ikut campur dalam urusan sekolah? Belum anaknya." Kepala sekolah Zhang berkata dengan sakit kepala. "Maksudmu Wu Yalin?" Direktur Liu bertanya. Kepala sekolah Zhang mengangguk dan berkata, "Ya, itu dia. Saya tidak tahu keluhan macam apa yang dia miliki dengan Jia Siwen, tetapi Wu Yalin ingin mengusir Jia Siwen, jadi ayahnya bisa membantu." "Hei, anak muda sekarang." Direktur Liu menghela nafas dan berkata, "Itu terlalu impulsif. Saya ingin menemukan seseorang untuk menyelesaikan sedikit konflik. Ini benar-benar tidak diinginkan." Ketika mereka berdua sedang mengobrol, mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki sepasang telinga di luar kantor yang mendengarkan semua isi obrolan mereka. Orang yang mendengarkan obrolan mereka adalah Jia Siwen.
Meskipun Jia Siwen berdiri di sudut toilet 5 meter dari kantor, isi obrolan mereka terdengar kata demi kata. Alasannya karena Jia Siwen mengganti merchandise PK hari ini. Maha tahu. Meskipun kemampuan Sun Feng Er tidak kuat sekarang, dalam jarak 100 meter, selama itu yang ingin dia dengar, dia bisa mendengar dengan jelas kapan saja. Wu Yalin. Jia Siwen bergumam, ternyata anak ini, lain kali kamu tidak jatuh ke tanganku, kalau tidak, aku sangat dendam. Jia Siwen pergi dengan tergesa-gesa. Sore harinya, Jia Siwen memiliki kelas lain, dan dia memiliki tugas lain, yaitu membuat para siswa jatuh cinta dengan kelas pendidikan jasmani. Ketika dia melihat tugas ini, dia sudah yakin di dalam hatinya. Ketika dia masuk ke kelas, dia menemukan bahwa teman-teman sekelasnya sedang membaca dan menulis pertanyaan dengan serius. Itu hanya 2 bulan sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Teman-teman sekelas bergegas mengerjakan soal, dan tidak ada waktu untuk istirahat. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Jia Siwen masuk ke kelas. Hei, teman-teman sekelas pergi ke kelas B. Jia Siwen menyapa sambil tersenyum. Su Jingwei mengangkat kepalanya dan melirik Jia Siwen, dan berkata tanpa daya. Guru Jia, kami baru saja menyelesaikan ujian kelas terakhir. Kami tidak bisa pergi ke kelas pendidikan jasmani untuk kelas ini. Bisakah Anda mengubahnya? Jika perubahannya normal, Jia Siwen sudah setuju, tetapi sekarang tidak berfungsi. Sistem telah menetapkan tugas dan harus diselesaikan dalam waktu 24 jam. Jika tidak dapat diselesaikan, tidak akan ada tugas selama beberapa hari ke depan. Jia Siwen tidak dapat menerima hukuman ini. Ahem, teman sekelas, tidakkah kamu ingin mengambil pendidikan jasmani? Jia Siwen bertanya sambil tersenyum. Banyak teman sekelas mengangguk. Bagi mereka yang ingin bekerja keras untuk mendapatkan nilai tinggi, mengambil kelas pendidikan jasmani sekarang tidak diragukan lagi membuang-buang waktu dan hidup. Jia Siwen tersenyum dan berkata, karena semua orang berpikir begitu, maka saya akan memberi Anda kesempatan. Jika ada yang bisa menyelesaikan penilaian, maka kelas pendidikan jasmani di kelas Anda akan berakhir. Bagaimana? Guru, penilaian apa? Su Jingwei bertanya. Sangat sederhana, 100 push up, 20 pull up, dan 1 kilometer dapat berlari hingga 3 menit 30 detik. Kemudian bahkan jika lulus ujian, selama satu teman sekelas lulus, semua orang di kelas akan lulus. Jia Siwen tertawa sahih. Mendengar apa yang dikatakan Jia Siwen, semua orang saling memandang. Aku pergi, Guru Jia, kamu mungkin juga membunuhku. Setelah proyek ini selesai, aku khawatir aku akan kehilangan setengah dari hidupku. Zhang Dashuai berkata dengan getir. Itu benar, Guru, bisakah kamu mengubah beberapa penilaian sederhana? Misalnya, bermain basket, jalan-jalan atau semacamnya. Li Bingwei menyarankan. Baiklah, aku awalnya ingin mengajarimu beberapa keterampilan seni bela diri, tetapi karena kamu tidak tertarik untuk belajar, maka lupakan saja. Jia Siwen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Begitu mereka mendengar kata-kata keterampilan seni bela diri, semua orang mengangkat kepala dan menatap Jia Siwen dengan penuh semangat seperti angsa putih besar. Guru Jia, apakah Anda benar-benar mengajar seni bela diri? Salah satu teman sekelas bertanya. Guru Jia, bukankah seni bela diri Anda harus sama dengan penjahat seni bela diri di internet? Saya membaca beberapa buku, jadi jangan membodohi saya. Meskipun para siswa berpikir bahwa seni bela diri yang diajarkan oleh Jia Siwen mungkin mirip dengan senam siaran, mereka selalu merasa bahwa karena Jia Siwen dapat mengatakannya, itu pasti sedikit berbeda dari seni bela diri biasa. Kalau tidak, bagaimana Jia Siwen bisa bergerak? Apa? Hehe, bagaimana mungkin hal-hal yang saya ajarkan sama dengan di luar? Ini adalah satu-satunya, dan itu tidak akan pernah diteruskan. Melihat bahwa Anda adalah murid langsung saya berencana untuk mengajari Anda sesuatu untuk membela diri. Sayangnya, kamu tidak mau belajar. Siwen pura-pura menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, sepertinya saya hanya bisa pergi dan memberikan pelajaran ini kepada guru lain. Jangan-jangan, Guru, saya ingin mengambil kelas olahraga. Saya bersedia mengambil pendidikan jasmani juga, Guru, jangan pergi. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya.
Siswa Su Jingwei menjadi tertarik pada pendidikan jasmani dan memperoleh 30 poin prestise. Siswa Zhang Guowei menjadi tertarik pada pendidikan jasmani dan memperoleh 30 poin prestise. Siswa Das Huai Zhang menjadi tertarik pada pendidikan jasmani dan memperoleh 30 poin prestise. Banyaknya poin prestise membuat hati Jia Siwen bersemangat. Melihat para siswa di bawah melompat dan mengangkat tangan mereka untuk mendaftar, senyum muncul di wajah Jia Siwen. Hehe, karena para siswa sangat tertarik, maka mari kita berangkat, sekarang pergi ke taman bermain untuk pemanasan, dan kemudian mulai mengajar seni bela diri. Jia Siwen melambaikan tangannya dan berkata, ini baik. Para siswa bergegas menuju taman bermain di lantai bawah, dan segera semua bergegas ke taman bermain. Karena kelas ini di sore hari, masih banyak kelas yang mengambil pendidikan jasmani di taman bermain. Saat ini, sebagian besar kelas sedang melakukan latihan pemanasan di bawah kepemimpinan guru untuk mempersiapkan kelas pendidikan jasmani berikutnya. Oke, mari kita mulai berbaris untuk pemanasan. Jia Siwen mengambil peluit dan meniupnya. Kali ini Jia Siwen tidak perlu mengatur antrian, semua orang dengan sadar berbaris menunggu pesanan Jia Siwen. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini. Apa lagi sih? Cari makanan masih kurang.